Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita masuk ke mata pelajaran matematika kelas 8 mengenai pola bilangan di bab pertama. Nah, kita lihat dulu peta konsepnya. Kita akan mempelajari mengenai pola bilangan dan pola konfigurasi. Nah, ambillah kalender yang ada di rumahmu dan guntinglah kalender bulan Januari 2018 kalau ada ya. Lalu tuliskan tanggal-tanggal pada hari Senin. Senin itu ada tanggal 1, 8, 15, 22, dan 29. Dapatkah kamu jelaskan tentang perubahan tanggal pada setiap hari yang sama? Tentu kamu akan mendapatkan kesimpulan bahwa selalu ada perubahan 7 hari ya pada setiap tanggal di hari yang sama. 1 ke 8 itu tinggal ditambah 7. 8 ke 15 itu tinggal ditambah 7. Nah, bentuk penulisan setiap bilangan menggunakan tanda koma. Seperti 1,8, 15, 22, 29. Selanjutnya disebut barisan bilangan. Bagaimana jika kita jumlahkan semua? Kita jumlahkan semua tanggal pada hari Selasa. Nah, ada 2 ditambah 9 tambah 16 tambah 23 tambah 30. Nah, bentuk penulisan setiap bilangan menggunakan tanda tambah. Tanda tambah. Nah, kita mengenal pola barisan dulu. Yang pertama itu mengenai bilangan asli. Bilangan yang urutan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya disebut bilangan asli, yang dalam bahasa Inggris disebut natural number. Di Indonesia, A digunakan sebagai lambang dari himpunan bilangan asli, sehingga penulisannya seperti ini. A, bentar. Nah, seperti ini. A sama dengan himpunan dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini adalah himpunan bilangan asli. Sementara di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, N besar digunakan sebagai lambang untuk himpunan bilangan asli. Karena yang dimaksud adalah the set of natural numbers. Jadi dalam bahasa Inggris, himpunan bilangan asli dilambangkan dengan N, natural. Nah, jadi himpunan dari bilangan asli adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya adalah bilangan cacah. Dalam matematika, tidak punya berarti menunjukkan pada himpunan atau kumpulan benda yang tidak memiliki anggota. Himpunan yang tidak memiliki anggota untuk selanjutnya disebut himpunan kosong. Dan banyaknya anggota himpunan kosong adalah 0 dan ditulis dalam lambang 0. Selanjutnya, keberadaan objek dalam suatu kumpulan benda hanya mungkin ada jika kumpulan itu ada isinya atau tidak ada. Jika kumpulan itu tidak ada isinya, bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya menyatakan banyaknya anggota untuk kumpulan yang ada isinya dan 0 untuk kumpulan yang tak ada isinya. Oleh karena itu, untuk himpunan bilangan cacah adalah C sama dengan himpunan dari 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau bilangan asli itu dimulai dari angka 1. 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan tak terhingga ya. Nah, kalau bilangan cacah itu dari mulai angka 0, 0,1, 2. Jadi kalau misalkan ditanya nih, sebutkan himpunan bilangan cacah. Nah, itu dimulai dari angka 0.
ya. Nah, kita mengenal pola barisan bilangan. Kita ke barisan bilangan. Barisan bilangan berhubung erat dengan bilangan urutan dan bilangan cacahan. Sebagai bilangan urutan secara umum, urutan suku-sukunya diberi lambang tanda tanya 1, tanda tanya 2, tanda tanya 3, nah seterusnya. Yang dimakna sebagai urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat, dan seterusnya. Selanjutnya, setiap bilangan yang diurutkan ditulis berjajar dan sebagai pemisah di antara dua suku yang berurutan digunakan tanda koma. Jadi, bentar. Jadi, bentar nih. Seperti ini ya. Jadi, ini disebut urutan pertama, koma, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat. Nah, jadi di urutan ditulis berjajar dan sebagai pemisah itu dengan tanda koma. Contohnya, misalkan disediakan pola susunan huruf L. Nah, ini susunan huruf L ya. Nah, pertanyaannya adalah berdasarkan pola huruf L, berapa petak persegi satuan yang diperlukan untuk membentuk huruf L yang ke-100? Ini kan susunan bentuk L ke-1. Ini pola ke-1. Ini pola ke-2. Kalau misalkan mau pola ke-100 itu berapa? Nah, ini ada pemecahannya ya. Misalkan pola yang dapat kita amati. Bentar ya. Nah, misalkan pola yang dapat kita amati dari gambar 1.1 yang tadi adalah seperti berikut. Di gambar ini, pola yang dapat diamati dari susunan huruf L. Nah, berdasarkan pola yang dapat diamati dari gambar 1.2, banyaknya petak persegi satuan yang diperlukan untuk membentuk suku. Nah, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Dan kita mau mencari suku ke-100 tadi ya. Nah, untuk memecahkan suku pertama, itu seperti ini. Urutan pertama 1 ditambah 3 sama dengan 1 ditambah dalam kurung 1 tambah 2. Seperti ini. Nah, dengan melihat pola dari urutan pertama, urutan keempat, maka dihasilkan rumusnya adalah tadi kan 100 ya, tinggal ditulis 100 di sini, suku ke-100 sama dengan N atau banyaknya ditambah dalam kurung N tambah 2 kurung tutup. Nah, sama dengan 2N ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 1 dalam kurung N tambah 1. Itu ada rumusnya. Nah, ini adalah cara pengerjaannya. Kalian bisa pahami, tadi tinggal dimasukkan. Kita ulangi lagi. Nah, tinggal dimasukkan rumusnya yang tadi. 2 dalam kurung N tambah 1. Yang dicari adalah suku ke-100. Jadi, ditulis urutan ke-100 atau N100 itu 2 dalam kurung 100 tambah 1. Dan hasilnya adalah 202. Jadi suku ke 100 dari pola susunan huruf L adalah 202. Nah, seperti itu pengerjaannya. Nah, ini selanjutnya akan dijelaskan
di minggu depan secara Zoom meeting atau video call ya. Jadi hari ini tidak ada tugas dan tulis hal-hal yang penting saja dan tidak usah difoto dan dikirim, tapi dicatat saja ya. Dan minggu depan baru Ibu kasih soalnya. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.